datang di Sakaluna. Guys, saat ini lagi ada di Sakaluna Fashion Week nih, Crash 1 katanya. Nah, kebetulan hari ini nih, di malam ini kita ada ngobrol bareng nih sama dua komunitas keren ya. Dua-duanya ini aku pikir termasuk yang oke punya nih, yaitu ada dari Quad Skate Jogja, halo Mbak Ai. Yang satunya dari Inline Skate Jogja, Mas Andra, Jogroder Jogja, oke. Nah, dulu ya, aku tanya nih, sejarahnya quad skate di Jogja tuh kayak gimana sih? Tahun 2021 tuh aku bikin IG-nya. Oke. Jadi pertama aku latihan itu baru 3 orang. 3 orang, belum ada hashtag apapun di IG kan, di Jogja aku cari komunitasnya belum ada. Ya. Terus aku inisiatif nih bikin Instagram. Habis itu baru mereka yang udah pakai sepatu roda tuh datang semua. Oke. Jadi dari 2021 itu langsung pada kumpul semua sih sekarang. Oke, artinya mulai dari tahun 2021 Iya. itu ya Mbak ya? Oke. Kalau Mas Andra nih, Mas Inline Skate Jogja nih, sejarahnya gimana sih? Kalau Jogroder sendiri sih awal mulainya tuh 2009. Jogroder ya? Oke. 2009. 2009 ya? Wah, udah lama banget Iya, ya? udah lumayan lama, udah 10 tahun lebih lah. Oke. Ya sekitar 2009-2010. 2009-2010. Jadi Oke. awal mulanya tuh 2 orang nih. Cuma ada si Dilma Iya. sama Alim. Oh, Mas Dilma sama Mas Alim. Oke. Terus udah ya mulai makin sini makin berkembang. Aku pun baru masuk itu di Jogroder 2014 karena aku kuliah di sini. Oh gitu, oke. Artinya ketemu semua di Jogja, terus awalnya Mas Dilma sama Mas Halim. Oke. Sebenarnya ada beberapa orang lagi, cuman aku lupa orangnya udah nggak main lagi gitu. Oh gitu. Oke, Mbak Ai, kalau perkembangannya nih di quad skate nih, khususnya di Indonesia nih, kalau boleh tahu gimana sih perkembangan awalnya itu sampai dengan hype Kalau terus ada di Jogja tahun 2021 itu. sepatu roda yang quad skate ya, Yeah. yang lagi naik-naiknya itu tahun 2019. Tapi sebelumnya udah ada banyak yang pakai, tapi di beda kota. Kalau di Oke. Indonesia kan pastinya tuh di luar Jogja sih. Oke, berarti sepatu roda, quad skate itu sendiri mulai up lagi tahun 2019 ya. Oke, kalau inline sendiri Mas Andra, Iya. di Indonesia khususnya perkembangannya? Perkembangannya kalau di Indonesia sendiri tuh udah dari tahun 90-an ya aslinya ya. 90-an ya aslinya ya. Ya 90-an terus sekitar 2005 tuh sempat vakum. Oh gitu. Semua inline, maksudnya agresif inline skate di Indonesia tuh sempat vakum. Mulai awal balik lagi 2019. Oh Itu gitu. udah mulai pada banyak yang main, banyak yang comeback, entah ada yang pemain baru gitu. Oke, berarti comebacknya era skate sama inline hampir sama ya tahun Hampir 2019 sama, ya. itu ya. Oke, kemudian ini pertanyaan basic sih sebenarnya. Oke. Perbedaannya antara quad skate sama inline itu apa sih sebenarnya? Oke, Mbak Ai coba Mbak jelasin kalau dari Monggo, sudut Mbak Ai. pandang Mbak Ai gimana? Kalau di kita dari fisik pun udah beda ya. Oke. Jadi kalau di Indonesia kan sepatu roda vintage itu dari kayak punya quad skate. Oke. Jadi zaman dulu banget tuh banyak yang pakai sepatu roda dan sekarang dimunculin lagi lah kita. Tapi kalau dulu kan kebanyakan dance. Nah, sekarang kita nyoba di skatepark. Sepatu roda vintage tuh tetap bisa main di skatepark. Oke. Artinya emang bener dari dulunya tuh emang buat dance ya. Cuma di seiring perkembangannya sekarang jadi udah mulai ekstremnya juga Iya. ya ada gitu. Kalau Mas Andra nih Mas. Perbedaannya ya? Iya, difference. Perbedaannya sih sebenarnya dari lahirnya sendiri sih. Oke. Jadi kayak quad skate nih diciptain buat di dance floor. Oke. Kalau agresif awalnya tuh tercipta emang buat main di street di jalanan.
Oh. Jadi semacam seperti kayak skateboard tuh kan olahraga yang diciptakan dari jalanan ya. Ya. Nah, ada orang-orang yang nggak bisa main papan, tapi pengen pakai sepatu. Nah, terciptalah sepatu Oke, roda artinya agresif. konversi dari street sportnya itu ya, Iya, dari bisa. skate kayak skate gitu tadi kan tercipta dari jalanan. Bisa dibilang sih seperti itu, Mas. Oke, nice. Oke. Lalu ini nih biasanya untuk quad skate dan inline sendiri pada latihan di mana aja sih? Kalau boleh tahu? Kalau buat Di Jogja agresif ya khususnya ya? di Jogja ya agresif tuh tentunya agresif cuman bisa dimainin di skatepark. Oke. Kalau buat amannya ya, tapi kalau kita biasa main juga kalau mau cari-cari spot itu kita keliling Jogja. Oh, gitu. Kalau misalnya di Jogja sendiri kita mainnya di PAS, kalau enggak ya di Sakalunda ataupun yang ada skatepark di Jogja gitu. Oke. Kalau quad skate Mbak? Quad skate biasanya kita kan, karena kita masih banyak yang pemula Iya. membernya, jadi kita latihan di flat itu biasanya di lapangan basket di Divor. Kalau nggak di Magua Harjo itu di stadion. Kalau untuk yang agresifnya di Sakaluna, di Vas, kalau nggak di skatepark lainnya sih. Oke. Hampir sama, bareng kita. Jadi hampir sering bareng gitu ya? Iya. Antara quad skate sama inline skate ya. Kemudian masalah komunitasnya, balik lagi ya, quad skate Jogja itu kan tadi aku dapat informasi dari Mbak Ai itu tahun 2021 itu ya. Nah, buat informasi sama teman-teman nih yang ada di rumah nih, apa aja sih persiapannya untuk lakukan kegiatan quad skate ini sendiri? Apa aja sih yang perlu di-prepare itu? Ya periferalnya atau apanya mungkin? Kalau kita mau latihan tetap pemanasan itu nomor satu ya, biar nggak ada Kalau itemnya nih, cedera. itemnya nih. Itemnya pasti ada protektor tangan, Oke. siku juga, Oke. helm juga kalau di skatepark gitu. Dan sering ngecek bearing roda. Kenapa? Kalau boleh tahu? Karena biasanya kan kalau dipakai dia kotor. Nah, itu bisa menghambat putarannya sih. Oke, berarti kalau emang bearingnya kotor ngaruh juga di performnya ya? Ya, pasti. Oke, kalau di inline sendiri mana Bro? Sebenarnya kalau buat di inline sendiri sih sama ya, hampir sama. Setiap sepatu roda ataupun olahraga ekstrim sport yang lainnya kan pasti butuh helm, Ya. terus gear-gear protektor. Ya. Kalau untuk inline sendiri sebenarnya kalau buat prepare-nya sih lebih di preparein mental. Kenapa Mas? Karena namanya juga udah agresif ya. Iya. Mainnya pasti agresif, lebih gimana ya, berbeda dari sepatu roda yang rekreasi yang cuman jalan, Oke. maju mundur belok kiri kanan, ini ada lompat. Iya. Jadi ya emang harus prepare mental. Safety juga ya Mas? Yes. Oke, berarti yang pertama mental emang bener. Mental ya. Soalnya harus kuat. Oke. Kalau quad skate nih Mbak Ai, quad skate ini sekarang quad skate Jogja ini anggotanya udah berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Sampai sekarang ada 52. 52 aktif partisipan. Iya. Oke. Kalau Mas Andra di jog roder itu sendiri berapa? Kalau jog roder sendiri Ratusan nih, ya mungkin ya? waduh, kalau ratusan ya amin sih, semoga nyampe ya. Cuman buat sekarang tuh baru ada sekitar 28 sampai 30 orang. Yang aktif sama dengan sekarang? Kalau yang aktif itu masih dengan 10-12 orang karena Oh gitu. kita dari orang yang lama tuh kan 2019 tuh masih ada di grup, tapi udah nggak main, udah pada kerja, udah pada pergi entah kemana. Jadi yang main masih aktif tuh yang masih di Jogja Oh gitu. gitu. Oke. Kita kan masih ada di masa pandemik. Ngaruh nggak sih sebenarnya di pandemik ini untuk berkegiatannya komunitas kalian berdua? Siapa dulu nih? Monggo silakan. Kalau kita sih jadi terbatas. Jadi tempat-tempat itu membatasi kedatangan harus berapa orang gitu. Oke. Terus kadang ada yang kena virusnya juga, jadi nggak Oh, bisa gitu. latihan. Oke, gitu oke, sih. Jadi lebih sedikit yang latihan. Oke. Kemudian Mas Andra sendiri? Kalau dari aku sih Iya. sebenarnya ada plus minusnya, Mas. Plus minusnya apa aja? Jadi kalau misalnya minusnya mungkin sama ya kayak yang dibilang baik, kayak tempat terbatas. Ya kalau ada orang yang lagi kena kita kudu apa sih namanya? Isoman gitu. Kalau buat positifnya jadi tuh ini fun fact aja nih, Mas. Oke. Pas waktu pandemi, sebelum pandemi itu aku cuman main sendiri di jog roder. Sendiri guys. Masih main sendiri. Oke. Datang ke skatepark sendiri.
Terus perkara ada pandemi, si Bilma kan di Jakarta tuh, Oh yang gitu, oke. ibarat kata foundernya Jok Roder tuh pulang ke Jogja, mulailah rame. Oh, artinya comebacknya Mas Bilma akhirnya ngembangun moodnya anak-anak Yes, untuk bermain bener lagi banget ya. itu. Jadi ya plusnya itu sih, jadi makin rame. Oke, nah ini kan kita udah bahas banyak nih Mbak Ai sama Mas Andra. Kalau boleh tahu nih, aku lihat ini kan ini yang quad skate itu ya Mbak Ai ya. Ya, Kalau Mbak Ai sendiri dapat ini sama speknya apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? kalau ini sepatuku tak pakai di skatepark. Jadi Oh, aku gitu. main agresif, bukan main dead. Oke. Kalau bagian-bagiannya nih, kalau boleh tahu nih. Bagiannya di sini sepatu kan beli full sepatu cuma dapat ini. Nanti ini ada tambahan green block ini buat nge-slide. Oke. Terus ini buat ngamanin ini sih sepatunya biar nggak rusak, lecet gitu. Dan kalau yang ini buat safety ankle. Oke. Kalau sepatunya dapatnya di Jakarta sih aku. Oh gitu, oke. Artinya terpisah ya Mbak ya? Terpisah. Jadi kalau beli cuma dapat sepatu doang, belum ada green block sama aksesoris yang lain sih. Oke. Kalau di inline Mas Andra, Ah. kalau punyanya Mas Andra nih, bisa dijelasin nggak spesifikasinya, terus dapatnya dari Spek mana? dari sepatuku ya, sebenarnya Iya. sepatu lawas ya. Oh, Jadi gitu, dia udah oke. nggak produksi lagi. Oke. Jadi aku emang dari dulu tuh pengen banget nih sama sepatu ini. Iya. Karena emang mereknya Valo ya. Jadi Valo tuh Valo. pada tahun 2014 tuh gimana ya? In banget lah pokoknya. Oke. Jadi aku dulu nggak sempat punya, sekarang baru ada. Dan aku belinya second. Oh gitu. Nih, jadi ini belinya full set, dapat boots, ini frame namanya, wheels, roda sama bearing. Oke. Itu kemarin dapat second ini di Surabaya. 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 Nah ini teman-teman nih, kalau emang bener tertarik nih sama kegiatannya Mbak Ai sama Mas Andra, kalau di quad skate sendiri Mbak, kalau yang mau gabung kemana nih? Langsung DM aja ke Instagramnya Quadskate Jogja. Nanti kan di situ juga ada nomor WhatsAppnya, bisa langsung hubungin. Biar Oke. nanti kalau mau tanya-tanya mau masuk grup bisa. Oke. Kalau Mas Andra nih, Jok Roder, Kalau Jok Roder kalau mau sendiri, gabung yang teman-teman di rumah nih, kalau mau gabung di Jok Roder sebenarnya kita nggak mewajibkan untuk gabung komunitas, tapi kalau mau ikut main bisa DM ke IG Jok Roder ya. oke. Nah, ada pesan nggak sama teman-teman yang di rumah nih? Ya kalau emang pengen ikut latihan Quadskate itu yang penting mentalnya harus kuat sih. Sama Sekali jangan lagi takut mental. jatuh. Siap jatuh. Oke. Artinya kan kalau saya gabung tuh biasanya jatuh sekali udah nggak mau Oke. Jadi Oke. jangan sampai kayak gitu. Oke. Kalau Sandra nih, Kalau aku sih pesannya mungkin mari kita ramaikan persepatu roda Indonesia lagi. Ayo. Amin. nice. Oke. Oke, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Hobiku. Eh.